Mantan Bendahara Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Nur Hayati menjadi tersangka kasus korupsi setelah melaporkan atasannya yang diduga menggelapkan dana ratusan juta rupiah. Kuasa hukum Nur Hayati menyebutkan akan mengajukan pra-peradilan untuk mencari keadilan. Sementara polisi mengatakan Nur Hayati bukan pelapor kasus korupsi, melainkan saksi yang diduga terlibat. Nur Hayati, mantan Bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, akan menempuh jalur pra-peradilan. Langkah ini untuk mencari keadilan terhadap Nur Hayati yang membongkar dugaan kasus korupsi yang dilakukan kepala desanya sendiri. Kuasa hukum Nur Hayati, Elyasa Budianto, mengatakan Nur Hayati kini tengah sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Kondisi kesehatannya menurun sejak ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka membuat kliennya kaget dan syok serta kecewa terhadap aparat penegak hukum. Kuasa hukum menyebut Nur Hayati seharusnya diapresiasi karena telah membongkar praktik korupsi. Sesuai dengan harapan dan tantangannya Pak Kajari, kami akan lakukan pra-peradilan. Mudah-mudahan besok bisa kami layangkan. Saya sih menangkap bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Cirebon dengan Polres Cirebon Kota, tidak menangkap semangat supremasi hukum masalah penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Walhasil ya begini nih, akhirnya mestinya begitu ada niatan baik, ada laporan tertulis dari Nur Hayati, dia sadur, dia pelajari, mestinya dia menelaah, oh jangan-jangan ada terjadi ke wilayah desa yang lain, jangan kemudian diterkam si whistleblower. Nah, ketika menerkam ini mematikan obor si penulis whistleblower, begini jadinya. Polda Jawa Barat selanjutnya akan menerjunkan tim untuk melihat fakta hukum dalam kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja Desa Citemu tahun anggaran 2018 hingga 2020. Penetapan status tersangka dalam perkara ini juga disebut sudah sesuai prosedur. Polisi mengatakan Nur Hayati bukan merupakan pelapor kasus dugaan korupsi, melainkan saksi dan penyidik menemukan dugaan Nur Hayati turut terlibat dalam dugaan korupsi. Dalam pendalaman dan pemeriksaan ini dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudari Nur Hayati ini kategorinya termasuk perbuatan melawan hukum. Walaupun sampai saat ini kita masih belum dapat membuktikan bahwa saudari Nur Hayati menikmati uangnya, namun ada pelanggaran yang dilakukan dari tindakan yang dilakukan oleh saudari Nur Hayati, yaitu pasal 66 Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang mengatur terkait masalah tata kelola, regulasi dan sistem administrasi keuangan, di mana seharusnya saudari Nur Hayati sebagai bendahara keuangan atau kaum keuangan ini seharusnya memberikan uang kepada KAUR atau Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran. Sementara pelapor kasus korupsi yang merupakan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Citemu, Lukman Nur Hakim, mengakui pelaporan dilakukan atas usaha keras Nur Hayati. Nur Hayati membantu mengungkap korupsi dana desa dengan mengirimkan surat ke BPD Desa Citemu. Nur Hayati juga membuat nota bukti pengambilan uang di luar peruntukan yang ditandatangani Kepala Desa Supriyadi. Kalau hanya dia itu mencairkan emang tugasnya, dan dia itu melaporkan itu karena ini sudah luar biasa. Tindak korupsinya ini sudah luar biasa. Nah, saya bilang keikut sertaannya nikmatin enggak Bu Nur Hayati? Kan tidak menikmati, dia itu bekerja sesuai dengan voksinya aja. Dia melawan itu dengan apa? Kwitansi. Uang diminta sok bikin kwitansi kan gitu. Nah, dia mau bikin pembukuan seperti apa? Orang uangnya aja diambil sama Pak Bu Supriyadi, kepala desanya itu. Iya. Kini, Kepala Desa Citemu Supriyadi telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelumnya, video pengakuan Bendahara Desa Citemu, Kabupaten Cirebon Nurhayati beredar luas. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah membantu mengungkapkan kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja Desa Citemu tahun anggaran 2018 hingga 2020 yang dilakukan Kepala Desa. Tim Liputan, Kompas TV.